Teman-teman udah belajar trading selama 6 bulan, mungkin udah lihat ratusan video, kemudian sudah tahu itu candlestick, support resistance, Fibonacci, RSI, dan lain-lain, tapi masih rugi. Sebenarnya bukan masalah ilmu, masalahnya itu sebenarnya di satu yang lebih sederhana daripada itu. Saya tahu karena saya udah trading lumayan lama, sekarang di 13-14 tahunan lah, dan pernah rugi lumayan banyak juga, dan bangkit dari situ. Kemungkinan teman-teman itu terjebak di pengetahuan dan pengerjaan atau knowing doing gap, itu bisa ke situ. Di video ini kita bakalan bongkar. Oke, ada beberapa data yang lumayan menyakitkan. Statistik menunjukkan realitas pahit trader di pasar. Trader rugi 97%, trader yang bertahan lebih dari 300 hari setahunan lah ya, tetap mengalami kerugian menurut studi di University of Sao Paulo. Jadi ada 97%. Lumayan kalau ada 1 juta trader, berarti 970.000 itu rugi selama 300. Kalau di total tetap rugi ini. Di sini berarti change untuk teman-teman itu survive, untuk tidak rugi itu sangat-sangat kecil, yaitu 3%. Apakah bisa? Makanya kalau teman-teman itu ngelihat orang-orang flexing, orang lihat profit-profitnya, itu tidak seindah itu sebenarnya, karena hanya change-nya di 3%. Oke, kemudian day trader. 72% day trader berakhir rugi dalam tahun berdasarkan data dari Finra, menunjukkan tantangan besar dalam perdagangan harian. 72% dalam setahun tetap rugi. Ini dari beda lagi, data beda lagi. Dan retail trader 74-89 trader kehilangan uang berdasarkan data broker global. Kalau dilihat sebenarnya oke, intinya di 70% up. Oke, namanya traders banyak yang rugi. Jadi kalau teman-teman entah itu di kripto, entah itu di forex, entah itu di saham, entah itu di emas, antara 70% ke atas itu rugiannya. Jadi benar-benar hati-hati. Itu realitanya. Oke, jadi kalau teman-teman ngelihat, oh kok enak, nggak seenak itu. Nah, ini yang menarik. Tidak ada bukti bahwa trading lebih lama membuat kamu lebih baik. Karena emang enggak. Saya dulu udah trading 2-3 tahun, tetap aja MC 400 juta. Lumayan. Jadi nggak ada. Tetapi dengan pengalaman tersebut kita bisa paham, oh ini loh yang bikin saya rugi tuh di sini. Tapi tetap orang kadang-kadang itu kayak halah biasanya gitu. Oke, kenapa masih rugi? Sudah tahu tapi belum bisa. Ada beberapa penelitian tuh di Stanford antara tahu dan bisa, antara ngerti dan bisa. Teman-teman tahu kalau makanan sehat, olahraga, nge-gym itu bagus. Tahu. Apakah teman-teman melakukannya? Jawabannya adalah nggak selalu kan. Kemudian contoh, oh kalau saya pengen jangka panjang, oh berarti saya harus ngambil resiko kecil aja 1-2% atau lebih kecil lagi juga bisa. Ini bisa jangka panjang nanti karena keuntungannya naik turun. Kita harus konsisten untuk jaganya. Tahu. Apakah dilakukan? No. Itulah. Oke. Nah, the knowing doing gap, tahu versus bisa. Sebenarnya otak kita tuh menyimpan dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman menonton video ini itu taunya tentang faktanya itu seperti ini. Oke, saya tahu nih. Nah, tapi yang kita butuhin nggak cuma tahu, tapi teman-teman itu harus bisa. Jadi contoh, teman-teman itu ngelihat di YouTube aja. Oke, ngelihat di YouTube itu cara berenang, teman-teman ngeliat, oke, seru, oh harus gini, besok dicemburin, besok dicemplungin ke kolam, apakah langsung bisa? Enggak bisa. Nah, kita harus butuh skill di situ, diasah. Nah, sama kayak trading di sini teman-teman udah tahu. Contoh kita pakai momentum candle, bisa cek videonya di sebelah sini untuk momentum candle. Nah, di situ teman-teman bisa tuh, oke, saya tahu, tapi untuk skillnya itu didapat dari latihan sebanyak-banyaknya. Nggak cuma teori lah intinya, nggak cuma teori, tapi butuh namanya skill untuk bisa dapetin itu. Jadi kalau teman-teman itu ngelihat orang profitnya gede dan lain-lain, nggak usah dilihat aja, fokus sama dirinya sendiri. Oke, saya udah tahu, sekarang saya mau bisa. Ini yang saya bahas tadi, ada 2 sistem memori. Jadi kalau ada di otak itu ada 2 sistem memori, yang satu itu mengetahui, yang satu itu bisa. Nah, kalau saya itu cenderung ke skill biasanya. Saya orang yang untuk memasukkan atau menghafal sesuatu itu sangat-sangat susah di saya. Saya harus ngerti atau saya harus bisa baru saya bisa menghafal. Nah, itu tiap orang beda-beda. Jadi di
apa ya, kalau bisa dicek diri Anda itu seperti apa. Oh, saya orang teoritis banget mas ya, terus gimana nanti bisanya? Ya mungkin bisa dibantu dengan tool-tool tertentu. Saya punya trading plan-nya oke di sini, tapi saya nggak bisa tuh untuk meluapkannya karena emosi sangat tidak stabil. Di sini perlu namanya alat. Di sini perlu alat, entah itu teman-teman pakai robot, entah itu pakai indikator, entah itu teman-teman menjadi analis yang eksekutor orang lain. Itu ada beberapa member Discord kita juga kayak gitu. Saya pintar mas, analisa saya top tier, selalu untung. Ya nggak selalu lah, 80%, 70 lah. Tapi untuk emosi saya nggak bisa, tapi adik saya bisa. Jadi saya yang analisa, adik saya yang eksekusi, bisa. Jadi teman-teman harus pahami dulu dirinya seperti apa. Nah, ada juga namanya Dunning-Kruger effect. Nah, ini kenapa kok orang ketika tahu sedikit, kita ada pendanaan trader ya. Di kantor juga lagi ada pendanaan trader, lumayan hampir semua bisa ikut. Kemudian kita publik juga, kita buka di sekolahtrading.id, teman-teman juga bisa lihat di situ. Dan itu gratis loh ya, kita nggak ngambil uang dari teman-teman, malah kita ngasih. Nah itu apa ya, semakin orang itu nggak tahu, semakin gampang dia untuk profit, biasanya gitu. Nah, karena apa yang kita jelasin, jadi contoh gini nih, kayak gini nih yang benar, dia tinggal ngikutin aja, tinggal fokus ngikutin dan berhasil. Beberapa orang yang di kantor kita juga sama kayak gitu, mereka nggak tahu trading, kita kasih belajar ini kayak gini, kalau ada kayak gini buy, misal. Itu biasanya lebih profitable daripada orang yang udah tahu lumayan banyak, udah full ilmunya, malah loss semakin banyak, biasanya kayak gitu. Nah, menurut saya kalau memang teman-teman itu udah lumayan lama di trading, pastiin jangan loncat-loncat strategi, pakai satu strategi aja difokusin terus-menerus. Nah, itu kan kelemahannya orang-orang yang udah lama di trading, ada strategi ini ikut, strategi ini ikut, jadi bingung jadinya malahan. Kita lihat di overload-nya aja. Nomor 1, otak hanya mampu memproses 4-7 informasi baru secara bersamaan. Nah, itu 1. Yang kedua, banyak belajar sekaligus dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Ya kan enggak? Kalau teman-teman lihat aja. Teman-teman lihat di sekolah trading, teman-teman lihat di A, B, C, D, E banyak gitu ya. Bingung malah. Malah bingung. Nggak usah satu aja dipilih, cocok dipelajari. Kalau nggak gitu bingung malah. Overload. Overload informasi menghambat kemampuan belajar dan penguasaan skill. Jadi bingung nanti setelah contoh kita pakai RSI, kita pakai ini, kita pakai ICT, kita pakai ini, skillnya nggak keasah nanti. Nah, yang keempat, pembunuh diam-diam bagi trader kehilangan fokus dan arah belajar. Jadinya nanti nggak terarah dan juga malah muter-muter di situ. Kita namain cycle of dump. Cycle of dump. Jadi dia hanya muter-muter di area-area situ aja. Jadi dia tahu RSI, turun, kemudian price action, terus apalagi ICT, kemudian stokastik, pakai indikator buatan sendiri, terus muter aja di sini, nggak selesai-selesai. Tahapnya cuma belajar doang. Ini yang biasanya kita lakuin ya, yaitu one skill mastery. Kalau teman-teman lihat strategi swing saya itu sudah tidak setajam dulu. Tapi kalau masalah momentum agak lumayan ya, karena saya fokus di satu mastery. Jadi sekarang lagi fokus di momentum candle. Nah, pilih skill fundamental. Maksudnya fundamental bukan fundamental analisis, tapi skill yang benar-benar dibutuhkan, penting. Skill dasar, memilih satu skill dasar sangat penting membangun fondasi yang kuat. Contohnya menggambar support resisten dengan benar. Contoh support resisten ini juga lumayan penting. Teman-teman juga bisa cek videonya support resisten. Jadi kita harus pahami dulu support resisten itu seperti apa. Contoh harga naik, kemudian turun terus. Berarti harga di sini banyak orang yang jual. Contoh teman-teman itu punya posisi di sini, kemudian teman-teman jual bener tuh sampai turun drastis. Nanti ketika harga balik lagi ke sini, teman-teman pasti berpikir, oh jangan-jangan nih karena kemarin itu balik turun, jangan-jangan ini turun lagi. Akhirnya turun beneran karena banyak yang sell, ngikutin hal yang sama. Ini yang dinamakan support dan resisten. Dasarnya dulu yang dipahami. Kemarin kita ada trader talk waktu live trade siap jam 7. Itu dia tanya, moving average gimana ya cara menggunakannya? Itu kebalik harusnya. Teman-teman punya strategi, indikator buat bantunya. Jadi saya strateginya gini mas, saya ngelihat market ini 200 candle ke belakang, rata-ratanya berapa? Kalau itu di atas rata-rata, kalau rata-ratanya itu 1000, ternyata harga sekarang 1020, berarti itu lumayan tinggi mas. Itu
berarti bisa pakai moving average, karena moving average itu rata-rata candle ke belakang itu harganya berapa. Oke, hindari strategi terlalu cepat terjebak dalam strategi kompleks. Ada strategi rawat, kenapa jualan kelas, biar orang nggak paham. Tapi kita kasih strategi yang gampang, orang-orang juga agak aneh sih ya, masa gini doang mas, kita ribetin bisa sih sebetulnya. Oke, berarti konsisten, latihan berulang dan mengabarkan support resisten. Yes, jadi terus menerus dilatih biar bagus untuk strateginya. Oke, bagaimana cara ngelatihnya? Nah, ini menarik karena kita latih di 50 chart, buka chart kayak biasanya di TradingView, di MetaTrader juga bisa, di H4 daily, kemudian gambar. Ini kita contohkan support resisten aja ya, simple. Gambar support resistennya bagus apa enggak, kemudian dievaluasi apakah support resisten tadi ngikuti, apakah support resisten tadi itu nyentuh bener apa enggak, apakah harga psikologi tersebut tersentuh apa enggak. Nah, itu dicek terlebih dahulu. Teman-teman udah master di support resisten aja, udah bisa trading. Karena ketika harga nyentuh di sini, kemungkinan sell nih. Teman saya di Australia, dia cuma pakai support resisten, nggak macem-macem. Kita masuk ke tadi ke 50, sekarang ke 100 kali nih. Dari situ sebelumnya kita harus punya skill dulu. Nah, saya pakai support resisten aja boleh, ditambahin tren juga boleh, ada namanya market structure. Jadi kita lihat struktur marketnya, kalau trennya oh ini trennya naik pak, kemudian kemungkinan bakalan ada penurunan pak, karena di sini juga ada pergerakan yang lumayan, ada support yang lumayan di situ, bisa ditambahkan. Oke, nah setelah di 50 kali, oke kok saya kok lanjut ke 100 kali, win rate-nya nanti dapat berapa, kemudian risk and reward-nya bagus apa enggak. Risk and reward itu namanya RR, kalau rugi contoh di 1%, kalau untung di 2%. Jadi contoh kalau untung di $200, kalau rugi di $100, berarti itu namanya 1:2. Kemudian maksimum drawdown, kalau rugi floating itu saya mau ruginya nggak mentok di 101% lah. Sebelum kita tutup, balik lagi yang tadi kita ada 2 cognitive system, dan teman-teman lihat tadi itu trading memang kebanyakan rugi. Kenapa kok saya untung? Ya kita melakukan hal yang tidak dilakukan para trader yang lainnya. Yang lain itu full margin, strateginya banyak yang ngawur, kemudian nggak bisa jaga mental, ya kita jaga. Itu aja. Nah, karena kunci sukses di sini perbedaan utama terletak pada cara belajar trader, fokus pada penguasaan skill, bukan hanya teori. Jadi bukan yang tadi saya bilang di sini ada skill, yang di sini teori. Teman-teman fokusnya ke teori. Dan ditambahin di sini grit namanya. Apa grit? Grit itu serakah. Jadi ketika orang dikasih teori ditambahin sama grit, orang seneng pas. Seneng banget. Apalagi dikasih harapan, dia bakalan kaya dan lain-lain, dikasih grit sama dia, itu kenceng. Teori di sini tidak selalu sejalan sama skillnya. Nah, itu dia yang masalah. Teman-teman fokus saja ke skill. Jadi teori pilih satu, fokus ke skill untuk diasah terus-menerus. Teman-teman bisa mulai belajar dari video-video kita, lumayan banyak, dan juga ada live trading setiap jam 7 kalau teman-teman pengen ngobrol sama kita. Thank you.